Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi vektor. Nah, materi besaran vektor. Besaran sendiri itu kan ada dua, ada besaran vektor dan besaran skalar. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, sedangkan besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Gitu. Contoh besaran vektor itu ada kecepatan, terus ada momen, gaya, percepatan, berat, dan tegangan. Nah, sedangkan skalar itu contohnya ada luas, panjang, volume, energi, dan kawan-kawannya. Gitu. Vektor sendiri itu kan ada dua, ada vektor pada ruang 2, R2, dan ada vektor pada ruang 3, R3. Nah, di kesempatan kali ini saya cuma bakalan ngebahas vektor pada ruang 2. Dan yang pertama di sini saya mau membahas tentang notasi vektor atau cara penulisan vektor. Ini yang pertama ada cara penulisan vektor atau notasi vektor. Di sini selain yang udah kita ketahuin ada 3 notasi vektor lainnya. Yang pertama itu ada huruf kecil yang dicetak tebal. Contohnya kayak gini, seperti kayak gini. Terus yang kedua ada huruf kecil yang di atas huruf itu dibubuhi tanda panah. Jadi di atas huruf kecilnya itu ada tanda panahnya. Terus yang ketiga ada huruf besar yang di atas huruf itu dibubuhi tanda panah. Seperti kayak gini. Jadi bedanya itu cuma yang satu huruf kecil, yang satu huruf besar. Dan ini di bawahnya itu ada contoh-contoh penulisannya. Yang ini dengan huruf yang dicetak tebal, ini ada yang huruf kecil ada tanda panahnya, yang ini huruf besar dikasih tanda panah. Ada berapa macam cara penulisan vektor? Selanjutnya saya mau ngebahas tentang gimana cara mencari nilai vektor. Maka kita bahas gimana cara nyari nilai vektor. Nah, di sini udah ada soalnya yang ditanyanya itu vektor AB, dan di sini juga udah diketahui titik-titiknya, ada titik A dan titik B. Titik A-nya itu 1,10, titik B-nya itu 2,3. Nah, ditanya vektor AB-nya itu berapa? Nah, caranya itu AB sama dengan B min A. Jadi yang depan ini dikurang yang belakang, B min A. Jadi tinggal dimasukin aja tuh dari yang udah diketahuin, 2, 3 dikurang 1, 10. Jadi sama yang atas kurang atas, yang bawah kurang bawah. Jadi deh 1, 3. Maka vektor AB itu adalah 1,3. Selanjutnya di sini ada pembahasan buat nyari gimana panjang vektor pada ruang 2 atau R2. Maaf ya, ini kameranya kurang jelas. Jadi di sini udah ada rumusnya ya, yaitu harga mutlak vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi kita nyari panjang dari vektor ini. Nah, di bawahnya udah ada contoh soalnya. Diketahui titik A-nya itu 5,2 dan titik B-nya itu min 1,10. Nah, ditanya panjang AB-nya, tinggal dimasukin aja kayak yang ada di rumusnya. Maka panjang AB itu adalah harga mutlak vektor AB sama dengan akar dari min 1 dikurang 5 kuadrat ditambah 10 dikurang 2 kuadrat sama dengan min 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jadi hasil dari ini adalah 10. Jadi gimana caranya? Selanjutnya di vektor R2 atau vektor ruang 2 ini ada 4 vektor khusus. Yang pertama itu adalah vektor posisi, vektor nol, vektor satuan, dan vektor basis. Berikut ini adalah penjelasan dari 4 vektor khusus yang udah tadi saya sebutkan ya. Yang pertama ada vektor posisi. Vektor posisi itu adalah vektor yang biasanya kita udah tahu ya. Nah, cara penulisannya itu adalah vektor A sama dengan X, Y, atau vektor A sama dengan X, Y. Nah, yang kedua itu ada vektor nol. Vektor nol itu adalah vektor yang bernilai 0. Dan cara penulisannya itu adalah 0 menggunakan menggunakan lambang huruf O yang di atasnya ada anak panah, atau bisa juga menggunakan O dengan huruf yang ditebalkan. Yang ketiga ada vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan, disebut vektor satuan. Nah, cara penulisannya itu seperti ini ya. V sama dengan V1 per V2. Terus vektor satuan dari V sama dengan 1 per
panjang vektor V1, V2. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita disuruh mencari vektor satuan dari vektor 6, 8. Nah, vektor satuannya ada begini. Jadi kita cari dulu nih di sini panjang vektornya pakai rumus yang sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Nah, jadi ketemulah hasilnya seperti ini. Nah, yang ketiga ada vektor basis. Nah, vektor basis itu adalah vektor satuan yang saling tegak lurus yang disebut vektor basis. Seperti itu. Penjelasan mengenai vektor khusus di ruang 2. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang operasi vektor. Nah, operasi vektor itu ada apa aja sih? Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan perkalian skalar dua vektor. Nah, berikut ini adalah penjelasan yang saya berikan. Berikut ini adalah penjelasan pertama, yaitu mengenai penjumlahan vektor. Di penjumlahan vektor sendiri, dia itu punya sifat-sifat. Nah, yaitu ada 4 sifat. Yang pertama ada komutatif, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua ada asosiatif, yaitu A plus B dalam kurung ditambah C itu nilainya sama dengan A plus B tambah C di dalam kurung. Yang ketiga ada elemen identitas, yaitu vektor A ditambah vektor O sama dengan vektor O ditambah vektor A. Yang keempat ada inverse penjumlahan, yaitu A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Nah, di bawah ini adalah contoh sederhana dari soal penjumlahan vektor. Di sini ditanyakan vektor A plus B berapa nilainya. Nah, di sini ada penjelasannya. A plus B itu sama aja kayak vektor A ditambah vektor B. Nah, ini seperti ini. Dan hasilnya kita dapatkan 5, 9. Jadi vektor A itu nilainya adalah 5,9 gitu. Terus yang kedua ada penjelasan mengenai pengurangan vektor. Sebenarnya sama aja ya kayak pengurangan pada umumnya. Cuma ini bentuknya vektor, udah gitu doang. Nah, di sini ada langsung aja ya. Ini ada contoh soalnya. Nah, jika A sama dengan 23 dan B sama dengan 0,5, maka vektor B dikurang vektor A adalah sama seperti ini. Jadi tinggal kita masukin aja ya. Jadi kayak 0,5 dikurang 23 dan hasilnya di sini ketemulah min 2. Maka B min A adalah min 2,2. Yang ketiga ada penjelasan mengenai perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu maksudnya ini ya, angka 3. Jadi hanya memiliki nilai tapi tidak punya arah. Itulah pengertian skalar. Nah, di sini langsung aja ya, ada contohnya. Ditanya, jika A sama dengan 3 min 2, maka 3A itu gimana? Jadi langsung aja kita tulis 3 dikali vektor A. Nah, vektornya kan vektor A-nya udah diketahui, yaitu 3 min 2. Jadi langsung kita masukin. Nah, di sini langsung aja 3 kali 3 kali min 2 sama dengan jawabannya 9 per min 6. Di sini selanjutnya ada penjelasan mengenai perkalian skalar dua vektor. Nah, perkalian skalar dua vektor ini bisa disebut juga dengan hasil kali titik dua vektor. Nah, di sini bisa dilihat ada rumusnya. Jadi vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Nah, di bawahnya langsung ada contoh soalnya ya. Jadi di sini ditanyakan vektor A dikali vektor B itu berapa. Nah, jawabannya itu vektor A dikali vektor B. Jadi kita langsung aja masukin dari rumusnya. Jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Di sini panjang vektor A-nya berapa? Ya, 10. Nah, panjang vektor B-nya berapa? 6. Berarti langsung kita masukin aja 10 dikali 6 cos alfa. Di sini sudut alfanya adalah 30 derajat. Kita masukin berarti cos 30. Nah, cos 30 itu adalah 1/2 akar 3. Jadi 10 dikali 6 dikali 1/2 akar 3. Jawabannya adalah 30 akar 3. Itu ya teman-teman, penjelasan singkat dari saya mengenai operasi vektor. Berhubung materinya sudah habis, kita akhiri video ini. Pertama-tama mohon maaf bila mungkin penjelasan saya kurang jelas dan ada salah-salah pemilihan kata. Jadi semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.